Bohongan. Enggak juga, dia melihat ada cahaya aja dan bisa melihat warna hitam. Ya kalau orang buta bisa ngeliat itu. Maksudnya cahaya waktu itu bagi Krisna Dan lu tahu uang yang terkumpul berapa nggak? di rekening Agus kurang lebih 1,4 miliar Di Agus. di Agus. Di Di Nopi kita nggak tahu. Kita nggak tahu di Nopi. berarti rekening Agus ada 1,4 miliar. Di rekening Nopi sekarang. Hah? Di rekeningnya pindah, ditarik sama dia. Agus nggak pegang uang Nah, apa-apa. tadi katanya lu di rekeningnya Agus. Kan maksudnya Jadi sumpah ya, gue nggak ngerti apa-apa Denny serius. Denny, buka nih Agus nih orangnya. ya. Dia mau operasi. Nomor rekeningnya nih. Ya, ini nomor rekeningnya. Udah ada 1,4 Ada- miliar. Sebelum ini nomor rekeningnya Nopi Yayasan. Iya. Silahkan mau nyumbang langsung Betul. boleh ini langsung. Ini kesini nih. Nah, masuklah ke Agus 1,4 miliar. Ya. Oke. Sudah. Udah dong. Ya udah harusnya dia buat Agus kan. Ya terus. Sama Nopi takut-takutin. Agus akan bangun masjid. Uangnya dari mana bang? Uangnya dari Allah. Ya kan? Oke, emang dari Nopi uangnya. Oke, Agus mau bangun masjid di Aceh. Namanya Masjid Agus Salim. Pasti Gus ucapannya bilang sampai sekarang nemenin. Terima kasih banyak. Bang Parhar udah nemenin Agus. Udah baik banget. Kamu tahu wajah saya nggak kayak gimana, Gus? Jawab dulu. Tahu sering nonton dulu sama Oh, Bang iya. Parhar itu. Sekarang sudah banyak donatur bersuara, ya bahkan ada yang lebih tajam, lebih keras, mengharamkan kalau uang itu digunakan untuk pengobatan Agus. Ya, selesai, clear udah. Jadi tidak perlu duduk bareng, tidak perlu bicara masalah ini dan itu. Ya, diperkuat lagi. Agus sudah mengatakan uang untuk apa uang? Harga diri saya lebih penting. Nah, ini kan sudah jelas. Dan juga penasihat hukumnya juga sudah mengatakan jangan ribut-ribut masalah uang lagi. Uangnya sudah di tangan yayasan. Yang kedua, apa kerugian dari Tenovi? Kepentingan klien adalah segala-galanya yang kami pertimbangkan sampai hari ini. Kenapa pihak kuasa hukumnya Mbak Novi belum melakukan tindakan-tindakan hukum atau legal action dengan melaporkan secara pidana. Pertimbangan itu, karena itu tidak akan teralihkan prinsipnya, tidak teralihkan misi-misi kemanusiaan. Kalau membuat laporan itu pasti akan dipanggil lalu melakukan proses BAP berjam-jam. Ini yang menjadi pertimbangan dari tim maupun Novi sendiri. Iya, pertimbangan itu, pertimbangan efektif waktu dan efisiensi biaya. Daripada biaya berperkara lebih baik biaya itu dialirkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dari Yayasan Novi. Iya, kita melihat dulu ya. Kalau memang terjadi penyerangan secara masif, lalu menjatuhkan martabat dari seorang Novi sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita akan melakukan. Dan lu tahu uang yang terkumpul berapa nggak? Di rekening Agus kurang lebih 1,4 miliar Di Agus. di Agus. Di Di Nopi kita nggak tahu. Kita nggak tahu di Nopi. berarti rekening Agus ada 1,4 miliar. Di rekening Nopi sekarang. Hah? Di rekeningnya pindah, ditarik sama dia. Agus nggak pegang uang apa-apa. Nah, tadi katanya lu di rekeningnya Agus. Kan maksudnya Jadi sumpah ya, gue nggak ngerti apa-apa Denny serius. Denny, buka nih Agus nih orangnya. ya. Dia mau operasi. Nomor rekeningnya nih. Ya, ini nomor rekeningnya. Udah ada 1,4 Ada- miliar. Sebelum ini nomor rekeningnya Nopi Yayasan. Iya. Silahkan mau nyumbang langsung Betul. boleh ini langsung. Ini kesini nih. Nah, masuklah ke Agus 1,4 miliar. Ya. Sudah. Oke. Udah dong. Ya udah harusnya dia buat Agus kan. Ya terus Sama Nopi takut-takutin. apa? Ini uang yayasan segala macam. Nanti kamu laporin dinas sosial. Kamu nanti ini saya pertanggungjawaban saya bisa dituntut. Diambil. Ya dibawa ke bank hanya untuk print mutasi, tapi ternyata mutasi transfer ke rekeningnya yayasan 1 miliar. Minta lagi yang 300. Sudah semua udah sama mereka. Semuanya di situ? Iya. Terus salah kita apa? Salah lu, handphone lu bunyi-bunyi mulu dia tadi. Oh iya tadi. Tadi kan lihat gambar. sorry. Iya jadi oke, berarti uangnya sekarang ada di Nopi gitu ya maksudnya ya. Uang ada utuh di Nopi. Uang yang digosipin bagi-bagi warisan itu ada sama Nopi. Yang katanya bagi-bagi warisan tuh nggak ada. Nggak ada. Dia hanya nganggap itu seolah-olah seperti harta warisan. Siapa sih
Dia kan sudah daftar ke Jakarta Center, cuman kan tidak mungkin langsung ada waktunya. Tapi kan banyak apa yang diobati mulai dari psikis, dokter kejiwaan, dokter kulit. Dia kan kena TBC juga, kena paru. Bro, kalau benar kata lu gini, berarti lupain Densu dulu ya. Kalau benar kata lu gini, berarti Novinya bisa ditangkap dong. Ya kalau menurut saya, kalau unsurnya terpenuhi dia bisa kena gitu, karena dia menguasai uangnya Agus. Beda kan, lain halnya kalau misalnya uang itu masuk ke rekening dia, kemudian dia serahkan, kemudian. Tapi saya yakin uang itu memang Novi itu memang untuk peruntukan buat Agus semua. Kalau berobatnya habis 100 juta, sisanya Agus bisa konek modal usaha. Karena nggak jadi masalah karena uangnya sudah ke Agus dulu ya. Iya, ke Agus. Ya kan, anggap aja masuk ke Novinya kita lupakan berapa, tapi uang yang masuk ke Agus sudah 1,4 miliar gitu kan Iya, intinya kan. Setidaknya uang itu sudah miliknya Agus itu. Udah punya Agus. Apakah boleh orang menyumbang langsung ke rekening pribadi secara hukum? Boleh? Boleh. Boleh. Kan boleh, kayak pengemis dikasih kan? Boleh. Jangan pengemis. Ada contoh. Kalau pengemis kan nggak ada Orang transaksi kawin, bank, bos. yang penting jangan lebih 2 juta. Boleh. Kalau lebih 2 juta, pejabat nggak Ya, boleh. pejabat, Tapi ya. kalau orang normal boleh. dong. Kalau Agus kan dia sakit, dia buta. Faktualnya dia buta. Jadi ada alasan. Ada alasan kecuali dia buta fiktif. Atau Ya itu penipuan maksudnya. Kalau ini kan buta ada. Berarti boleh ya orang nyumbang ke rekening pribadi itu boleh. Boleh. Kan dia nggak minta, dia nggak menghimbau orang. Justru Densu yang minta tolong supaya kita bantu kan. Kayak Bang Dedi, kita bantu Agus. Ini pilih langsung ya, nggak usah ke rekening saya. Enggak, gua enggak. Udah contoh. Jangan umpamanya. gue, Densu aja udah. Ya Densu. Gua nggak tahu, gua nggak ikutan. Buat aku jadi 100 miliar. Oh, jadi tuntutannya ke Novi sekarang udah sampai mana? Kan Ya, lu sekarang lo sibuknya ngurusin Densu, bukan ngurusin dia. Iya, sebenarnya Densu ini juga masalahnya kok jadi panjang gitu ya dia. Terus dia selalu ngomong tuh pembenaran selalu, pasti nyerang terus nggak berhenti. Juga sudah disampaikan juga ke Agus, ke keluarga, ke apa namanya, ke kuasa hukumnya gitu. Jadi itu hal sepele gini ya. Kalau dalam hal moralitas kita harus tahu ujungnya. Ujungnya ini apa? Ujungnya adalah pengobatan mata Agus. Kalau ujungnya adalah pengobatan mata Agus, maka teknisnya itu bisa dibicarakan. Ini kan yang diributkan masalah teknis. Hal yang menurut saya apa ya? Hal yang nggak perlu diributkan. Teknis itu bisa dibicarakan, duduk bareng diomongin. Oke, teknisnya bagaimana? Oke, uang tersebut ada di yayasan. Kalau uang tersebut ada di yayasan, siapa PIC yang disiapkan oleh yayasan untuk mengawal Agus? Kan bisa aja seperti itu. Tapi kenapa ada kesan di mana uang tersebut pengen banget, ayo serahkan kepada Agus biar Agus yang kuasai semua? Kan nggak bisa seperti itu dong. Bang, ini kan melebar sampai kemana-mana hingga abang melaporkan Eva juga dan cari lapor lah. Dan ada apa namanya tadi jelas aja. Itu kalau urusan itu, saya kan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi, gitu ya. Kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan perjuangkan. Saya pasti akan kawal. Saya kejar sampai ke lubang sembunyi. Itu poinnya. Bang, tapi abang setuju dong pihak dari Agus sendiri bahwa donasi itu harus transparan dan transparan. Dari awal, sejak awal dari tim Tenovi selalu transparan. Yang tidak transparan siapa? Kan selalu dibuka. Oh, ini uang sekarang ada di yayasan, ada uang sekian. Jelas. Mau dimintakan mutasinya ada. Mau diaudit ya ayo. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan. Ini cuma bicara teknis. Gini ya. Orang yang suujon gitu ya, orang yang suujon terhadap sesuatu hal itu berarti dia sendiri juga seperti itu gitu. Gua takut nih kalau dicuri orang gitu ya. Gua takut gua punya barang dicuri orang. Padahal ini gak ada masalah nih dengan ini barang. Kenapa gua bisa takut? Karena mungkin kalau gua ketemu ada barang, sesuatu barang berharga di jalan, bisa jadi gua ambil. Kan begitu kan? Gua ambil diam-diam. Jadi kita jangan berprasangka dulu, jangan suujon terus terhadap orang. Ikutin aja yang sudah ada ikutin. Sekarang gini lah, kalau nggak ada Novi emang Agus bisa dikenal se-Indonesia saat ini.
Emang kalau nggak ada Novi bisa tuh terkumpul 1,5 miliar? Nggak ada, bukan 1,3, 1,5 miliar totalnya. Emang nggak setuju ya berpendapat bahwa itu duit full benar-benar duit Agus ya? Gini, uang itu bisa terkumpul karena adanya peran serta seorang Novi, yang mana Novi ini adalah ketua daripada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, kan gitu. Otomatis ketika Novi berbicara Ini Agus lagi ngelawak atau gimana ya? Apakah dia bangun masjid itu bakal pakai uang donasi? Parah sih, buat pengobatan matanya saja itu belum tentu cukup guys. Apalagi dikabarkan uang donasi kan lagi di Yayasan Tenovi nih, dan juga belum kembali kepada Agus. Tuh juga nanti uang tersebut dikembalikan kepada Agus. Tentunya uang tersebut fokusnya untuk berobat Agus, bukan untuk pembangunan masjid. Kalau memang Agus ini berniat untuk menggunakan uang donasi itu ke pembangunan masjid, sumpah sih kita nggak nyangka banget dengan pemikiran Agus yang sesegar itu. Apalagi guys, baru-baru ini para donatur itu sudah banyak bermunculan dan tidak setuju uang tersebut dikembalikan kepada Agus, karena mungkin sudah trauma kali ya dengan kejadian sebelumnya di mana para donatur telah tulus ingin membantu Agus untuk pengobatannya tetapi dipakai untuk keperluan pribadi. Selain itu juga kuasa hukum dari Teh Novianti Pratiwi ikut buka suara perihal selama ini cukup diam dan tidak menanggapi laporan yang telah dibuat oleh Agus kepada Teh Novi, dan sekarang tentunya tim kuasa hukum dari Teh Novi itu tidak bisa tinggal diam lagi guys, dan berencana untuk melaporkan balik Agus karena memang sudah banyak juga dukungan dari para donatur agar Agus ini dilaporkan balik saja. Karena jika kita perhatikan banyak sekali ya guys potongan-potongan video yang beredar di mana Agus ini mengatakan, toh saya juga tidak butuh uang tersebut, saya lebih mementingkan harga diri. Nah, di situ tentunya menyakiti hati para donatur yang mungkin telah menyisihkan uangnya dan sangat ikhlas untuk pengobatan Agus melalui donasi, namun ternyata Agus malah membalasnya dengan kata-kata seperti itu guys. Tentunya itulah yang membuat para donatur juga setuju jika Teh Novi melaporkan balik Agus seperti itu. Dan juga guys, kalau kalian perhatikan Agus dan pengacaranya yang tampil di salah satu stasiun televisi, di situ tampak Agus sangat-sangat angkuh dan tidak mau diajak bermediasi bersama Teh Novi. Padahal maksud Bang Pablo itu ingin menemukan Agus dengan Teh Novi secara langsung, mungkin bakal adanya mediasi atau ngobrol, bermusyawarah mencari jalan terbaik dari masalah ini, tetapi Agus malah seakan-akan menolak dan lebih menyerahkan kepada pengacaranya. Sedangkan di sana terlihat pengacaranya sangat bersikeras untuk tidak mau menemukan Agus dengan Teh Novi. Parah sih jika Agus sampai berpikir masalahnya dengan Teh Novi itu bakal selesai jika uang donasi dikembalikan. Guys, jadi itulah berita terbaru mengenai Agus dan Teh Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.